Kita lanjutkan diskusi tentang buku KLBJ, Kredit Likuiditas Bank Cina. Jadi, kenapa korupsi di Indonesia itu berhenti? Ada 4 pembahasannya ya. Yang pertama, korupsi di Indonesia itu berhenti sejak November tahun 2024. Itu pas ada kapten baru, Prabowo. Jadi dia baru naik, semuanya wait and see. Ya, langsung berhenti semua itu, tiba-tiba insaf berjamaah ya, itu berkurang ya, tapi bukan berarti dia berhenti nyolong ya, tapi mereka menyimpan uangnya baik-baik. Kedua adalah korupsi ini nggak bisa berjalan kalau cuman level satu kota aja, seperti Jakarta aja. Ya kan, pasti ketahuan karena Jakarta begini kok Surabaya begini. Otomatis korupsi ini berlaku dari Aceh sampai ke Papua. Tapi kalau cuman Indonesia aja, ya pasti disikat sama otoritas ya kan. Lagi pula uangnya dari mana? Kan nggak mungkin kalau cuman uangnya street tax aja bisa ngasih makan kepada ratusan orang, ribuan orang, 2.000 geng Solo. Kan nggak mungkin, pejabat-pejabat itu dapat duit dari mana. Jadi, oleh karena itu pembahasan ketiga adalah korupsi ini berjalan lintas internasional. Oleh karena itu, duit dari Indonesia itu nggak bisa jadi duit karena otoritasnya kurang, maka mereka itu mengagunkan surat-surat tanah yang ada di bank-bank Indonesia itu kepada PBOC, People Banks of China. Jadi sehingga Bank Sentral China itu mengeluarkan kredit atas kolateral tanah-tanah yang ada di bank-bank di Indonesia gitu loh. Jadi bank itu kan punya sertifikat ya, apakah itu sertifikat yang kolateral, jaminan dan sebagainya itu bisa di refinancing. Sertifikat tanah-tanah itu yang ada di bank-bank di seluruh Indonesia itulah yang diagunkan kepada PBOC, People Banks of China. Nah, praktek ini sudah berjalan kira-kira 5 tahun. Kenapa kok nggak bisa ditangkap? Karena bukti-buktinya itu ada di Cina. Nah, ketika perjanjian-perjanjian itu semua, kontrak-kontrak itu, kesepakatan itu, memorandum itu semua ada di bahasa Cina. Pejabat kita aja kadang-kadang nggak ngerti, ya mereka tanda tangan aja. Nah, semua dokumen itu dalam bahasa Cina. Oleh karena itu, otoritas internasional nggak bisa menangkap. Buktinya nggak ada. Kalau misalnya kita mau ke Cina, mau melihat dokumen-dokumen itu, ya ditangkap. Kan itu negara komunis. Sehingga korupsi di Indonesia itu menjamur karena didukung dari korupsinya negara Cina. Maka dari itu, minggu lalu, Li Qiang itu, Perdana Menteri Cina datang berkunjung. Langsung ketahuan semuanya, dokumennya itu semua bukti-buktinya ada dalam bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kan semuanya ada. Baik itu Cinanya pun di-scan langsung bisa ketemu terjemahannya. Jadi semua dokumennya itu ditinggal di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga modus KLBJ ini ketahuan kredit likuiditas Bank Cina. Artinya modus shadow banking China, utang gelap Cina, itu ada dokumennya. Langsung begitu Perdana Menteri Cina itu pulang ke Cina, dia kaget lihat Presiden Cina Xi Jinping ditahan di rumah udah 8 hari. Jadi sekarang kalau mau ketemu Xi Jinping nggak bisa. Kita harus ke rumahnya dan kita istilahnya visit gitu ya. Seperti Bung Karno dulu itu ditahan di Wisma Yaso. Itu kan sekarang jadi Museum Satria Mandala. Itu dulu kan rumahnya Bung Karno. Nah, jadi status Presiden Cina Xi Jinping sekarang sudah di tahanan rumah sudah 8 hari. Dan dia sudah minta mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia mau ditangkap beserta pejabat-pejabat Cina yang pro Xi Jinping itu semua lengser persis dengan Geng Solo. Jadi ada 2.000 pejabat
Geng Solo ini mulai dari BUMN, Erick Thohir udah nggak ngantor, udah nggak punya gigi, nggak ada yang selamat pagi Pak, nggak ada yang hormat gitu, nggak ada udah, ya. Yang kedua, rombongan Parcok, ya. Nah ini juga sekarang sebentar lagi diganti nih dengan Komjen Rudi. Ya karena apa? Ya karena itu korupsi berjamaah dari Tiongkok sampai ke Indonesia. Masa korupsinya itu sampai bikin si Jinping dicopot. Ya itu berarti gurunya korupsi itu ya dari Indonesia. Buktinya si Jinping dicopot gara-gara Indonesia, ya kan dia ikut-ikutan. Demikianlah pembahasannya. Oleh karena itu, kenapa sekarang kok Xi Jinping turun? Ya turunlah. Kalau nggak turun, dia ditangkap oleh Mahkamah Internasional, diadili oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, seperti Jokowi. Ya, pasti turun, lengser, turun. Lebih baik resign daripada ditangkap ya. Nanti seperti Duterte, seperti itu Najib Rajak, ya kan? Perdana Menteri Malaysia di mana? Kan ditahan di penjara. Diadili oleh Departemen Kehakiman Amerika. Ya, demikianlah pembahasan pagi ini. Selamat pagi.